Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahri Abdul Aziz. Saya kuliah di Universitas Buana Perjuangan, program studi manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan studi kelayakan bisnis jasa les privat dan bimbel bina mandiri. Pendahuluan. Les privat bina mandiri bimbingan belajar adalah salah satu dari beberapa les privat yang terdapat di Indonesia, terutama di Kabupaten Karawang, yang keberadaannya merupakan gagasan dari penulis sendiri. Bina Mandiri Bimbingan Belajar berdiri pada tanggal 15 Juli 2022. Kemudian administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan dalam masalah peradministrasian, terutama dalam hal pencatatan dan pelayanan. 2. Landasan teori. 2.1 Aspek-aspek studi bisnis. Studi bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Misalnya rencana peluncuran program baru. Dikutip oleh Anitiasari tahun 2011. 2.2.1 yaitu aspek legal. Terdapat beberapa jenis hukum yang dapat didirikan di Indonesia, yaitu perseroan, firma, kemudian yayasan. Secara umum, suatu investasi akan bersifat legal jika objek investasi akan bersifat legal, jika objek investasi tersebut tidak termasuk ke dalam daftar negatif investasi dalam pendirian mengikuti prosedur atau peraturan yang berlaku di Indonesia. 2.2.2 yaitu aspek pasar. 1. Segmentasi pasar. 2. Targeting. Ketiga, positioning. Segmentasi pasar ialah tindakan identifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran pemasaran. Yang kedua, targeting, yaitu suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki dan menargetkan siswanya supaya mau belajar di tempat kami. Yang ketiga yaitu positioning, penetapan posisi tempat belajar. Tujuan positioning ini adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing ke tempat les yang lain. 2.2.3 Aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Pengaruh ini terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonomi tertentu yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang kerja di pabrik atau masyarakat di luar lokasi pabrik. Demikian pula dengan dampak sosial yang ada seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahraga, dan sarana ibadah. Kemudian selanjutnya 2.2.4 yaitu aspek lingkungan. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum investasi atau usaha dijalankan untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari usaha bisnis jasa, baik dari dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha jasa atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun mendatang. Studi ini kita kenal dengan nama analisis dampak lingkungan hidup yang disebut dengan AMDAL. 2.2.5 yaitu aspek teknologi. Kemudian ada 2.2.5.1 yaitu aspek manajemen sumber daya manusia, dan 2.2.5.2 yaitu ada aspek teknologi. Aspek manajemen sumber daya manusia ialah skema organisasi,
Kemudian, kemampuan untuk menggambarkan hubungan antara karyawan, bagian-bagian, serta berbagai tingkatan hierarki yang ada dalam organisasi, yaitu pernah diungkapkan oleh Kazimir Ja'far tahun 2012 dalam bukunya yaitu Studi Kelaikan Bisnis halaman 246. Kemudian, teknologi informasi adalah platform teknologi yang dapat memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan proses dalam suatu teknologi. Menurut jurnal Chow, Chuang, dan Benjamin tahun 2014. Selanjutnya yaitu 2.2.6 yaitu aspek finansial. Analisis kelayakan finansial merupakan tahapan penting dalam keseluruhan analisis kelayakan perencanaan usaha jasa. Dalam analisis kelayakan finansial ini akan diketahui performa suatu ide usaha atau bisnis dari aspek finansialnya. Apakah suatu ide usaha jasa atau bisnis ini secara ekonomis layak untuk dilaksanakan atau tidak? Beberapa ukuran kelayakan dari aspek finansial yang umum adalah payback period atau disebut PBP, NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Returns), yaitu pernah diungkapkan oleh Anindya Sari tahun 2011. Bab 3 yaitu metodologi. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu library research. Studi kepustakaan adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan seorang peneliti dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan tertentu. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Teknik analisis data ini menggunakan analisis SWOT yang bersumber dari aspek-aspek yang ada pada hasil penelitian. 4. Hasil kajian. Usaha jasa ini bernama Bina Mandiri, bergerak di bidang jasa les dan bimbel yang mempersiapkan bahan ajar yang mempunyai ciri khas pendidikan Al Jepang tersebut, yang berlokasi di Jalan Stasiun Dawan, Kampung Blok Blimbing, Dusun Kerajaan, Desa Dawan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Usaha ini berbentuk yayasan pendidikan, yang dimana usaha ini didirikan oleh pemilik usaha yaitu Ade Suprihatin MM. Dengan modal dasar usaha yaitu 10 juta dan juga modal investasi sebesar 20 juta. 4.2 yaitu aspek pasar. Peluang jasa les privat dan bimbel ini masih sangat terbuka lebar. Dengan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa les ini bisa mendatangkan keuntungan yang bisa didapat. Dan untuk menjalankan kegiatan usaha bidang jasa les privat dan bimbel ini sangat mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar. Pendidikan yang terjangkau, biaya yang murah, dan ini pun bisa diterima oleh masyarakat luas. Karena keunggulan dari usaha bidang jasa les privat dan bimbel ini adalah membantu anak supaya bisa belajar membaca, berhitung, dan menulis dengan baik dan benar. 4.3 yaitu aspek sosial dan ekonomi. Hasil dari aspek sosial dan ekonomi dari jasa les Bina Mandiri ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga pemerintah. Karena usaha ini membutuhkan karyawan, guru, tentu saja akan membuka lowongan pekerjaan sehingga memperkecil angka pengangguran di masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha ini, yakni isu-isu penurunan kualitas anak cerdas berkarakter bisa hidup kembali yang diakibatkan oleh hasil dari bimbel ini, sehingga bisa membantu peran orang tua atau masyarakat sekitar dalam hal pendidikan. 4.4 yaitu aspek teknis. Secara teknis, Bina Mandiri telah menentukan lokasi di Jalan Stasiun Dawan, Kampung Blok Blimbing, Dusun Kerajaan, Desa Dawan Tengah, Kecamatan Cikampek,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Tempat yang sangat mudah ditemukan dan dijangkau, dengan target yaitu anak kecil yang orang tuanya sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk belajar baca dan berhitung, di mana bangunan tersebut merupakan bangunan milik pribadi dengan peralatan dan perlengkapan dan juga internet sebagai pendukung dalam usaha ini. Jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan yaitu sebanyak 5 orang, yaitu terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, tata usaha, dan juga para guru. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya pribadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.